Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kenikmatan, keistiqomahan untuk selalu meniatkan amal ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita supaya mencintai amal itu tidak terputus, ya. Terus menerus walaupun sedikit. Seperti di muqaddimah tadi, ahabbul a'mali lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Allah itu sangat mencintai hambanya yang melakukan amal perbuatan adwamuha, yang terus menerus, ajak wa in qalla, walaupun amal itu nilainya sedikit, tapi karena rutin terus menerus maka dicintai Allah Ta'ala daripada yang banyak tapi setahun sekali, ya. Banyak sekali masuk kota infak tetapi berkui rapel iki tinggal sebulan, ya. Ada kan kasus orang yang ngantuk saat sholat Jumat itu, yang dimasukkan niatnya 5.000, yang masuk 100.000. Akhirnya Jumatannya tenanan. Sekarang saya setiap Jumat harus berangkat. Tuh kenapa? Lawis budget infak 5 kali, banyak sekali. Akhirnya ada motivasi. Nah, itulah yang disebut motivasi selain Allah Ta'ala. Para jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah mengambil kisah dua sahabat yang membuat kita menjadi cinta sama Nabi. Tujuan yang kedua dalam kajian Ahad pagi ini kan membuat kita itu mencintai Nabi walaupun kita tidak bertemu beliau, tetapi kita mendengarkan dan mengetahui cerita beliau yang sahih. Salah satu hikmah mendengarkan cerita Nabi itu kita menjadi ikut mencintai Nabi. Kemarin kita sudah sampaikan berulang, ya. Kita coba ulas sekarang bagian dari awal sebelum kenabian, ketika Nabi SAW melamar Khadijah binti Khuwailid. Kemarin kan kita sampaikan potongan-potongannya. Ya, sekarang kita urutkan awal mulanya dan seterusnya. Pertemuan terakhir kita membahas apa yang diceritakan seseorang tentang Nabi pada zaman itu membuat orang yang mendengarkan cerita itu tresno, jadi suka. Maisarah menceritakan tentang kebiasaan Nabi selama perjalanan ke Syam, ya, pulang pergi, diceritakan kepada Khadijah. Khadijah menjadi tambah tresno. Nafisah yang marah, yang tidak sepakat dengan Khadijah karena menolak lamaran saudagar-saudagar kaya di Mekah, terus diceritakan oleh Khadijah tentang Nabi Muhammad. Dari ceritanya Maisarah, Nafisah lalu tresno. Nah, itu contohnya. Itu baru cerita. Nafisah belum bertemu dengan Nabi. Akhirnya Nafisah menjadi ibu mak comblang sedunia sampai sekarang. Gelar itu harus kita sematkan kepada beliau, karena nanti hikmahnya di dunia sekarang ketika melihat cerita Nafisah adalah kalau kita itu menjadi bagian dari tim mak comblang yang suka menjodohkan teman, yang suka
nemokke dulur karo dulur biar menikah. Ngerti tanggane kok ijik jomblo bertahun-tahun akhirnya kita jodohkan. Atau yang sudah duda daripada sendirian terus dijodohke itu kan mak comblang walaupun dia laki-laki disebut mak comblang. Nah, kriteria mak comblang yang baik itu ya seperti Nafisah ini. Nah, nanti kita ceritakan bagaimana kriteria yang baik. Lalu hikmah kedua tentang kisah ini bagaimana seorang orang tua berkaitan dengan persiapan menikahkan anaknya. Itu ternyata ada sunnah Nabi yang terjaga semenjak Nabi menikah dan dilengkapi dengan sunnah Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, itu ada namanya penyempurnaan sunnah menjelang menikah. Nah, awal mula kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi muda usianya 24 tahun. Berarti ini ada kaitannya dengan pertama kali kita kajian tentang sirah, menceritakan ciri-ciri kenabian. Masih ingat ya Bapak Ibu? Pas kita masih bisa pakai LCD. Ini kan rusak ini. Layarnya tidak bisa turun. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya layar bagus bisa diwakafkan ke Masjid Al-Azhar. Kalaupun tidak punya, siapa tahu hartanya sedang melimpah, nah, beli layar yang pakai remote itu. Karena ini terlalu tinggi. Nah, pakai candolan gitu dhuwur banget. Nah, ini ya harus pakai remote dan qadarullah sedang rusak. Nah, sehingga monggo yang berkelonggaran rezeki sebelum Ramadan sudah bisa nyala kembali layarnya. Jadi dulu pernah kami ceritakan ada pendeta Bakhara ya sebelum sampai Syam ciri-ciri kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan dari jarak jauh sehingga kita rubah mindset cara berpikir mukjizat Nabi itu ada yang betul-betul bisa dinikmati secara akal, ada yang tidak bisa kita disuruh taklid ya kayak membelah bulan, menghidupkan Nabi Isa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan buta dan seterusnya. Ada yang tidak masuk akal harus diyakini. Ada yang bisa nalar. Ya, contoh cerita dalam bentuk pembuktian Nabi itu kan yang bisa melihat pendeta Bakhor. Bahwasanya dari jauh itu rombongan Nabi Muhammad muda kecil bersama pamannya dan kafilah dagang. Ya, dari Mekah itu dari jauh kelihatan rombongan itu di atasnya ada awan yang menaungi. Dan itu termaktub dalam kitab Taurat. Ini nanti beriringan pula ada kisah sahabat Nabi yang Nabi sampun sedo nanti di akhir hayat Nabi sudah meninggal 2-3 hari datanglah seorang Yahudi yang dari Madinah yang ke Madinah itu pingin ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia itu mempelajari Taurat dan Tauratnya itu kalau ada kata ciri-ciri Muhammad yang tersiar saat itu dia tidak mau langsung disobek itu Taurat. Setiap hari belajar mesti menyobek. Kenapa di Taurat ini ada ciri-ciri Nabi yang sedang santer di Arab, di Mekah dan Madinah. Akhirnya setelah banyak yang disobek malah bingung. Apa Taurat ini salah semua? Padahal saya yakini dan diyakini bapakku dan diyakini kakekku. Kok yo? Akhirnya dia berjalan sampai ke Madinah untuk ingin ketemu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi sampainya di depan gerbang Madinah, orang yang pertama ditemui adalah Salman. Salman itu terkenal ganteng, Pak. Ya, wajahnya tampan dan dia kaget. Apakah ini seperti dalam ciri-ciri Taurat yang saya sobek? Karena disebut perawakannya tidak tinggi, tidak pendek, berwajah ganteng. Lah ini yang saya temui ganteng. Apakah engkau Muhammad? Salman ya Al-Farisi menangis. Nangis. Kalau dia bilang sudah meninggal Nabi, takutnya orang Yahudi itu nggak mau datang. Tapi kalau saya bilang masih hidup bohong, maka Salman bilang, ayo kita ketemu dulu ke dalam. Ya, ketemu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai ke kerumunan sahabat bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang bernama Muhammad? Menangislah semua sahabat, karena baru aja ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberitahu setelah beberapa sahabat mengkabarkan Nabi sedo, maka menangislah orang Yahudi itu. Dan dalam riwayat
wallahu a'lam bishawab, ini sebagai motivasi karena ada beberapa riwayat yang mengatakan ini tidak sahih, ya. Nah, dialah yang berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah keislamanku hari ini, dan jika engkau terima keislamanku, maka ambillah nyawaku sekarang. Begitu. Dan ini sebagai bentuk cerita kecintaan kepada Nabi baru dari ceritanya. Nah, sehingga mengikuti sirah Nabi itu salah satu manfaat yang harus dipetik Bapak Ibu itu, kita tambah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak pernah bertemu, cintanya luar biasa sampai ingin mati dan dikabulkan oleh Allah. Jadi itu salah satu orang yang masuk Islam dan belum pernah sholat dan melakukan amalan keislaman, meninggal dunia, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita kembali ke masa-masa Khadijah binti Khuwailid mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdagangkan modalnya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, saat itu tuh bukan dagangan terus dijual, tetapi Maisarah dan Nabi itu diberi modal. Diberi modal untuk berdagang di Syam. Sehingga waktu yang dibutuhkan tuh panjang. Tetapi Nabi mempunyai teknik baru yang belum dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu. Uangnya Khadijah, modalnya itu, dibelanjakan dulu di Mekah sebelum berangkat ke Syam. Ceritanya begitu. Jadi biasanya ki wis langsung dolan ke Syam, ya, para pedagang itu. Nanti juga muncul kebiasaan orang-orang Quraisy itu di dalam surah Quraisy sendiri. Li'ilafi Quraisyin ilafim rihlatas syita was saif. Ada kebiasaan orang-orang Quraisy itu yang melakukan rihlah, perjalanan. Termasuk cerita Quraisy ini nanti akan terbukti saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj nanti ada cerita tentang pembuktian Nabi. Benar orang Nabi itu ke sana, ke Palestina. Nah, ternyata ada kebiasaan orang-orang kaya dan tokoh-tokoh Quraisy itu rihlah. Rihlah pada musim-musim tertentu sampai ke Palestina. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh Abu Bakar saat itu membuktikan. Itu kalau bahasanya kita itu, kita dibuktikan dengan cara yang mendadak. Ya, karena Abu Bakar yakin banget saat itu gelar As-Siddiq muncul karena membenarkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibenarkan dengan cara diberi pertanyaan, dan Abu Bakar yakin orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu pasti sering ke sana. Wahai orang-orang Quraisy, kalau Nabi Muhammad mengatakan itu benar, maka katakanlah itu benar. Jadi contoh ya, Nabi ditanya bagaimana bentuk pilarnya Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk gerbangnya, bagaimana penampakan pasir, pepohonan di sana. Dan Nabi itu menjawab seakan-akan Nabi melihat langsung kondisi seperti itu. Itu salah satu pembuktian Isra Mi'raj. Selain kafilah dagang yang diceritakan oleh Nabi, Nabi melihat dari atas melihat ke bawah. Ada kafilah dagang yang salah satu kendaraannya, ontanya, atau salah satu barang yang dibawa itu tersesat. Itu Nabi kelihatan dari atas. Banyak sekali pembuktian secara akal dalam kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat orang-orang Quraisy akhirnya mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Nah, kita kembali kepada kebiasaan perdagangan awal itu. Maka Nabi kulak dulu barang-barang bagus di Mekah. Jadi komoditas yang baik-baik di Mekah itu dibeli langsung oleh Nabi. Itu Maisyarah kan ya kaget. Ini di luar kebiasaan. Akhirnya Nabi dan Maisyarah ke Syam itu sudah bawa barang dagangan. Tidak berwujud uang atau modal, tetapi sudah bawa. Nah, itu kan ya dilihat sama pedagang-pedagang, juragan-juragan masyhur ya, ngopo iki capek-capek ke sana. Wong ning kono ki dodolan. Ya, cari uang dagangan terus dijual, diputar di sana, karena bahasanya gini ya, Pak. Mungkin itu sama dengan analoginya kita itu merantau. Ya.
Ning Solo ki perputaran ekonominya katakanlah 20%, nek ning Jakarta 200%. Jadi akhirnya modal itu dibawa ke sana untuk diputar baru balik ke Solo. Nah, ini Nabi tidak. Ya, karena niatnya untuk memberdayakan komoditasnya Mekah. Akhirnya setelah sampai ke sana, Nabi itu berdagang tidak menunggu sampai pasarnya. Ini sebagai bentuk hikmah bahwasanya berdagang itu tidak mesti harus di pasar. Dan terbukti sekarang, nggak punya toko iso jualan. Bahkan luwih laris timbangannya sing duwe toko, bendino packing. Saya punya temen itu tukang jemput kurir itu tiap hari datang. Dan di Songgolangit aja tiap hari pasti kami melihat kurir itu ngirim barang. Entah ke gang 1, gang 2, gang 3, gawonane besar-besar. Nah, terbukti itu. Tidak punya toko pun sudah bisa jualan. Nah, dan Nabi menyampaikan itu sudah 1400-an tahun yang lalu. Artinya berdagang itu sebagai bentuk sosial, sebuah teladan dari Nabi yang bisa kita teruskan. Jadi pekerjaan yang membuat kita banyak silaturahim itu memang berdagang. Hikmah yang kedua, jangan sampai berdagang itu orientasinya ternyata untung saja. Tetapi berdagang ala Nabi orientasinya adalah silaturahim. Jadi datangnya orang nawar dagangan kita itu menurut etika bisnisnya Nabi itu sudah laba. Kenapa? Karena kita sudah berinteraksi. Ya, nyang-nyangan, rasido, ya alhamdulillah. Itu sudah sebuah laba bagi beliau. Ya, tiwas dinyang suwe, ngerti rasido. Wah, ngerti ya. Nah, jangan di ngerti ya nih, tapi disyukuri. Alhamdulillah ada orang yang tertarik dengan dagangan saya. Itu sebuah nikmat. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmat, maka Allah akan tambah nikmat syukurnya. Lah itu yang salah ketika kita ditawar rasido gelo. Padahal kata Allah itu bukan bentuk rasa syukur. Ya, bersyukur maka Allah akan beri yang lain tuh lebih banyak daripada yang awal. Nah, sampainya di gerbang Syam itu Nabi sudah berdagang. Jadi belum sampai pasar Nabi sudah menawarkan. Ketika barangnya banyak kan orang tertarik untuk melihat, Bapak Ibu. Ya. Coba Bapak naik motor, orang gawa apa-apa, kalih pulang Songgolangit, kene kerdus, kene barang kan ketika lihat, ya apa-apaan? Sebagai tetangga yang baik kan pertanyaannya begitu. Wih, ya napa Pak Budi? Napa Pak Den? Kok abot men akeh men? Kita cuma bilang, wah ini produk baru dari Tasikmalaya. Langsung orang aja wes kepikiran, apa kita Tasikmalaya? Isinya apa? Oh, madu kuat. Madu kuat nggih napa? Nggih anu, tinggi kerja. Kerja malam dan seterusnya. Wah, dari itu saja itu sudah selesai, nggak perlu banyak cara untuk melariskan dagangannya. Dan saat itu yang datang akhirnya dari mulut ke mulut. Itu belum sampai pasar. Nabi baru menjelang gerbang, lewati gerbang di jalan, dan pada hari di mana Nabi harus menjajakan dagangannya ke pasar, itu stok beliau sudah jadi modal. Jadi sudah berputar satu kali tuh modalnya Khadijah binti Khuwailid, ceritanya begitu. Jadi wis berwujud uang dan lebih banyak. Efek hikmah yang kedua saat itu, Nabi sudah punya relasi secara singkat. Karena perdagangan zaman Nabi tidak seperti kita saat sedas, terus 2 menit, 3 menit, enggak. Itu butuh waktu tuh. Ya, sampai berbulan-bulan, Bapak. Sehingga ada kebiasaan orang jahiliyah kalau berdagang dalam jumlah banyak, modal besar, maka waktunya di sana itu dibagi. Waktu seneng-seneng, waktu action, lalu waktu istirahat baru pulang. Jadi terkenal kalau pedagang Mekah saat itu nek dolan itu pasti ada sih jenenge modal apa ya kalau sekarang itu. Modal seneng-seneng. Jadi duit sing tinggi istirahat. Saya masih melihat ini di daerah Keprabon, Kemelayan, Kauman itu, segitiga bermudanya Solo itu. Pedagang-pedagang yang mau nyetoki barang ke pasar Klewer. Itu kalau sampai ke hotel-hotel kecil itu nggak langsung berdagang, Bapak.
ngopi di warung-warung ya. Sedina rong dina itu ngobrol kanca-kanca wallahu alam. Pokoknya ngentekke duit cilik dienggo santai istirahat. Baru nanti hari keberapa mulai menata, ditokke. Betul enggak, Pak? Ditokke, ditata, mulai didagangkan. Ya mirip-mirip seperti itu. Tapi Nabi tidak. Jadi belum datang saja dagangannya sudah didatangi oleh para pedagang yang lain. Nah, sehingga hikmah berikutnya sampai pasar Nabi sudah punya relasi. Loh, sudah berkumpul punya relasi, Nabi tinggal sebut. Saya butuh A, butuh B, butuh C yang bagus, yang kualitasnya bagus, mau saya bawa ke Mekah. Keren tuh. Jadi yang lain harus mulai langkah demi langkah. Nabi sudah dibantu karena kebiasaan Nabi, komunikasinya Nabi luar biasa. Sekarang kami contohkan, ada jamaah yang mungkin masih tidak percaya dengan gelar Nabi sebagai ummi. Ya, ada beberapa ustadz yang tidak menerima gelar itu. Jadi kami ambil literasi yang sahih tentang Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dalam arti sesungguhnya. Beberapa ulama mengatakan itu sebagai bentuk dijaganya Nabi, ya, tidak bisa itu bukannya tidak bisa membaca dan menulisnya. Jadi mereka mengatakan selevel Nabi yang cerdas, ya. Tablik amanah fatonah, ya, cerdas, pinter kok ora iso membaca dan menulis. Nah, kami mengatakan, menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu. Nabi ummi itu karena ketetapan Allah. Ya, supaya terjaga keabsahan dan kesohihan dari Al-Quran. Karena saat itu, zaman itu tuh zaman syair. Zaman literasinya mulai keren, tulis menulisnya mulai bagus. Bahkan Ka'bah itu saat itu, masa jahiliyah itu selain patung, ada syair-syair. Ya, tulisan-tulisan dari artis-artis saat itu. Jadi artis saat itu tuh bukan aktor, tapi orang yang bisa retorika yang bagus, bisa membuat pantun puisi, ya. Syair-syair yang kalau didengar orang itu terenyuh. Itu artis-artis saat itu. Bayangkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa baca dan nulis dengan bagus. Mungkin yang disebut oleh orang Quraisy saat itu pertama kali mengatakan Quran buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecanduannya orang-orang Quraisy, bahkan tokoh-tokoh hebat seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Sufyan, yang setiap malam, tengah malam itu mendempet nekani rumah Nabi, pingin mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Nabi, dan mereka malu. Malu kalau ketahuan sama orang lain. Orang Quraisy yang menolak Nabi kok pingin ngerungok kayak apa yang dilantunkan Nabi, kan aneh. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka yakin itu bukan dari Muhammad SAW. Ini nggak mungkin buatan manusia nih. Jadi itu cerita itu sudah tahu Bapak Ibu. Jadi tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal itu sok-sok nek bengi itu mendekati rumah Nabi, cuma ingin nempel di dekat rumah Nabi, mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi, dan mereka bener ini. Ini bener itu. Cerita ini sudah dengar enggak? Jadi itu mereka enggak nerima. Tahu gelar Abu Jahal? Abu Jahal kan orang pinter Bapak Ibu. Komandan perang. Termasuk salah satu yang didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam. Yang dimasukkan Islam oleh Allah, siapa? Umar ibn al-Khattab. Bukan Amr bin Hisham. Padahal dua-duanya itu gagah gede, buakoh, ditakuti itu. Nah, mereka itu sering mengintip, nguping. Ya. Jadi mendengarkan tapi diem-diem. Ya, sampai Abu Jahal kaget ketika, hei Abu Sufyan, ngapain kalian di sini? Di sini itu di dekat rumah Nabi. Ya bingung kabeh kan? Mereka itu dalam hatinya itu ya cocok dengan kalimat-kalimat Quran. Tapi ya secara wibawa ya malu dong. Gengsi, wong kita itu tokoh. Sampai Abu Jahal marah. Awas, ingat sama umat kita. Jangan sampai kaum kita tahu kalau kalian di sini malu. Sesuk aja rene meneh itu kata Abu Jahal. Awas kalian kalau besok kesini lagi, malu kita. Akhirnya mereka takut yang bilang Abu Jahal. Ya,
Lalu Abu Sufyan pun ya taat. Tapi mereka semua tuh padha wae. Oh, iki Abu Jahal wis ora ngentuk ki mesti ya ora teko. Apa meneh ora mungkin. Abu Sufyan ya punya pemikiran lagi ya ora mungkin teko tak teko dhewe. Ternyata pas merasa masing-masing itu merasa teko dhewe, teko kabeh. Ketemu meneh sama Abu Jahal. Lu kok do ngeyel? Abu Sufyan dia tanya, "Lah kenapa engkau juga ke sini Abu Jahal?" Kan ya angel ngeles ya. Akhirnya intinya mereka itu cocok dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Quran. Tuh kehebatan Nabi itu. Salah satu komunikasinya Nabi itu keren. Jadi masyarakat saat itu kalau mendengarkan Nabi ngomong itu klop, pinter, cerdas. Andai kata kita berdagang nih, kan ada pertanyaan lagi, ora mungkin ora iso nulis, wong dodolan kok. Jadi partnernya Khadijah kok menerangkan banyak hal, pencatatannya gimana? Itu banyak yang tanya. Lalu saya jawab dengan kalimat yang insya Allah bisa menyelesaikan itu. Nabi kalau ngendikan itu lebih jelas daripada dalam bentuk tulisan. Nabi menceritakan, memori beliau menceritakan A sampai Z, itu langsung dipahami oleh orang yang mendengarkan, termasuk Maisarah, termasuk Khadijah binti Khuwailid. Cetha gamblang, lebih jelas. Itu kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kategori ummi, insya Allah kami yakin betul tuh. Itu sebagai bentuk ketetapan Allah yang membuat Al-Quran terjaga bukan dari pemikiran dan ide Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murni dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya Quran itu terjaga sampai sekarang. Dan insya Allah sampai yaumul kiamah. Karena firman Allah Ta'ala. Bukan buatan manusia. Lanjut ya. Jadi selesai itu Nabi, sedangkan lainnya sudah baru mulai action. Nabi sudah selesai, punya barang bagus, dibawa pulang ke Mekah. Sampai ke rumah, sampai ke tempatnya Khadijah, yang dilakukan Khadijah pertama kali kaget. Loh, iki si dodolan ora? Kok sudah pulang? Biasanya masih berbulan-bulan. Maka Maisarah menceritakanlah tentang bagaimana strategi berdagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing ape ya, yang mengatakan ini jelek yo jelek, iki ape yo ape, dan harganya tidak disamakan sesuai dengan kualitasnya. Dan bagaimana strategi Nabi memutarkan model Khadijah, tambah tertarik itu Khadijah binti Khuwailid kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking apa namanya? Tertariknya dengan Nabi, Khadijah takut curhat dengan Maisarah. Karena Maisarah seorang laki-laki. Jadi urusan perdagangan selesai nih. Laporan perdagangan selesai. Tapi Khadijah itu pingin lebih lanjut. Pingin mengetahui Nabi lebih lanjut. Tetapi gandeng Maisarah itu laki-laki, maka Khadijah membatasi percakapan tentang hati kepada Maisarah. Dari kisah ini saja kita sudah tahu Khadijah itu wanita pilihan. Bukan sak-saik. Yang menjaga kehormatan. Millata Ibrahim. Betul-betul ada ruh ketaatan pada diri Khadijah. Jadi bukan sembarangan tuh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi cinta pertama Nabi dan seterusnya. Bahkan setelah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun masih mengatakan kepada Aisyah bahwasanya Khadijah tidak pernah hilang dari hatiku, yang membuat Aisyah setelah itu tidak bisa mencemburui Khadijah lagi. Jadi ceritanya itu Aisyah cemburu terus sama Khadijah. Ya, padahal Khadijah sudah meninggal. Tuh Pak, tuh dia eling-eling nih Pak, nih. Sudah meninggal. Terus sampai beberapa kali mengatakan wanita tua. Wanita tua itu kan Nabi apa namanya? Ya akhirnya muncul kemarahan Nabi ala Nabi ya, bukan marahnya suami istri ya, marahnya Nabi untuk menasihati Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat itu. Jadi kan kalau sahabatnya Khadijah datang, Nabi itu betul-betul effort
ya, menyiapkan jamuan, ya. Saudaranya Khadijah datang, bahkan yang suaranya mirip Khadijah itu disiapkan jamuan oleh Nabi dengan jamuan terbaik, itu kan membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Itu ceritanya keren lagi, kapan-kapan nggih Bapak Ibu ya. Masya Allah itu mantep banget. Baru Nabi SAW menikahi banyak istri atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Khadijah meninggal, ya istri Nabi cuma satu. Ya Pak Budi ya, cuma satu. Jadi nanti kalau ada dua nih. Jadi ittiba Nabi versi itu tuh pembahasannya harus lebih lanjut. Nah, karena dibatasi laki-laki dan perempuan, terbatas curhat tentang Nabi, maka curhatnya Khadijah lewat siapa tadi? Nafisah. Nafisah itu sahabatnya Khadijah. Cuma ketika dicurhati awal tentang Nabi Muhammad, Nafisah masih belum semangat. Ya, karena beliau itu masih kecewa kepada Khadijah karena menolak lamaran termasuk Amr bin Hisham, ya. Lamaran orang-orang kaya dan hebat di Mekah. Kok ya ora gelem iki kenapa to kowe gitu. Padahal kalau gitu menikah kan keren banget jadi orang yang tambah tersohor di Mekah. Tapi setelah diceritakan tentang Nabi kita, maka Nafisah terus menjadi tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nafisah itu mendengar cerita dari Maisyarah yang diceritakan oleh Khadijah. Khadijah ingin menyampaikan bagaimana pendapat engkau tentang Muhammad. Itu Nafisah menjawab, siapa Muhammad? Maka apa selama ini engkau tolak para pesohor di Mekah untuk melamar engkau. Tetapi malah tertarik kepada seorang pemuda yang tidak tahu kehebatannya, ya, seperti Muhammad. Maka diceritakan oleh Khadijah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya setelah kita potong, intinya Nafisah mendengarkan cerita, akhirnya dia berniat untuk menemui Nabi kita Muhammad muda saat itu di rumah pamannya Abu Talib. Sampai di rumah pamannya Abu Talib, ketemu dengan Nabi Muhammad, singkat cerita Nafisah menanyakan, ya Muhammad, apakah engkau tidak mau menikah? Nah, inilah fitrah seorang Nabi, walaupun dijaga oleh Allah, Nabi dan Rasul, tetapi beliau punya fitrah seorang laki-laki pemuda yang menginginkan kesiapan matang, kesuksesan sebelum menikah. Ya kalau ditanya anak-anak muda, yuk mbok nang nikah, aku lo dereng dadi dokter bu. Nek ora ya wong tuane, kowe aja nikah nek urung dadi PNS, dokter, sukses dagangnya. Pun Nabi punya riwayat seperti itu. Ketika ditanya Nafisah, Nabi itu menjawab, saya itu masih hidup serumah dengan paman saya Abu Talib. Saya masih merintis usaha. Saya masih belum sempurna. Disebutkan kebiasaan kita. Manusia-manusia seperti kita, fitrahnya Nabi sebagai manusia. Disampaikan bahasanya belum siap. Lalu Nafisah mengatakan, bagaimana jika ada wanita yang ketika saya sebutkan wanita itu sudah siap segalanya seperti yang engkau sebutkan. Jadi nek masalah siap enek wanita sing siap, nek masalah usaha enek wanita yang sangat sudah kaya dan seterusnya. Maka Nabi SAW masih menjawab min qillati izzati. Jadi Nabi masih menjawab, saya itu belum mampu, saya belum siap, ya, masih berusaha dan seterusnya. Lalu dikatakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, ini saya ada satu wanita yang sudah siap, semuanya, cantik, kaya, nasabnya baik. Wah, terus Nabi mengatakan, apa ada wanita yang seperti itu? Jadi kalau diturunkan kepada sunnah Nabi tentang menikah, maka sudah sempurna, Pak. Wis ayu, wis sugih, nasabnya baik. Nah, tapi disempurnakan dalam hadis Nabi, Islam. Saat ini kan belum ada nih.
Nah, saat itu kan belum menjadi nabi dan rasul. Maka syaratnya terpenuhi. Ketika Nafisah mengatakan Khadijah, wah, sing makdek itu bukan nabi. Kita sudah saya ceritakan di sini ya. Sing makdek itu bukan nabi. Tapi sing mendengarkan ada paman nabi, sepupu nabi langsung Khadijah. Yo nek saya analog bahasa kami itu. Yo gas wae ora usah mikir kalau Khadijah tuh. Wes ora usah kakean mikir ya Muhammad itu. Ini itu spesial, nggak mungkin tertolak ini. Kriterianya itu kena. Jadi kita pindah ke siapa itu Khadijah. Ini yang kami tidak hafal. Saya catat nih. Khadijah itu mantan istri Atiq bin Abid. Termasuk mantan istri dari Halah bin Malik. Jadi sudah janda. Janda tidak hanya satu suami. Ya. Ini dalam riwayat disebutkan sudah ada dua. Yang satu meninggal, ya, meninggal semua dua-duanya. Atiq bin Abid, Halah bin Malik itu meninggal semua. Dan diriwayatkan yang paling masyhur usia Khadijah itu menjelang 40 tahun. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan usianya ya masih sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada tentang kelahiran putri Nabi Fatimah ya dan lain sebagainya. Itu dilihat dari analisis umur, maka cocoknya di umur muda. Tapi kenapa kami yakinnya di umur menjelang 40 tahun ya? Bagaimana Khadijah di saat umur 40 menjelang 40 tahun itu dalam keadaan kaya, dalam keadaan terawat, dalam keadaan cantik. Ya wis. Saya melihat usia 40 tahun sekarang itu kalau sugih, terawat, cantik, itu ya tetap medeni, Pak. 40 tahunnya sekarang. Oh, jangan guyu, Pak. Ya, Bu ya. Atau ibu-ibu lah yang di atasnya umur 50 tahun ke atas. Tapi kalau bentino terapi terus ya tetap mengalahkan yang 17 tahun. Dan ini level ini ada dalam sisi Khadijah. Piye wong sugih banget. Nah, sumber ini kita kembalikan kepada cerita Nafisah tadi. Semua yang ada di situ mengiyakan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih berwibawa. Lah apa Khadijah mau menikah dengan saya yang bukan siapa-siapa? Oh kan keren banget itu. Orang gajo ngegas tok gitu loh. Nabi sebelum diangkat menjadi nabi pun wibawanya kelihatan sekali. Enggak asal takjub. Nah inilah tugas Nafisah dalam kehidupan sehari-hari. Nafisah kembali ke Khadijah dengan mengatakan aman wahai Khadijah. Aman bagaimana? Nah ini ambigu. Inilah tukang mak comblang seharusnya begini nih. Ya, bagaimana membuat keduanya itu saling tertarik untuk melanjutkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aman ya Khadijah. Aman bagaimana? Aman apakah Muhammad mau menikahi aku? Kata Khadijah. Nafisah ya bingung. Waduh, padahal Nabi belum ngomong gitu. Aman pokoknya. Mau ndak engkau dinikahi oleh Muhammad? Nah, pertanyaan menjebak ini kan. Maka Khadijah yang jawabnya bagus, smart. Lah kalau Muhammad mau, saya pasti mau. Itu yang jadi kunci. Intinya balik lagi ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ketemu pamannya Abu Talib mengatakan, wahai Muhammad, aman. Aman apa? Khadijah mau engkau nikahi. Ini kan ambigu nih. Bahasanya belum bahasa pasti, tetapi tidak berbohong. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikahi Khadijah bin. Ceritanya lebih panjang sebetulnya, masih ada 1,5 halaman. Dan ini saya tulis sendiri, karena ceritanya menarik banget Bapak Ibu. Jadi nek ditulis menaiki, nikmat banget. Itu masih ada 1,5 halaman yang menceritakan tentang itu, tapi kita potong saja. Intinya bahwasannya setelah itu Nabi membuat dirinya dan keluarga Nabi saat itu paman Abu Talib dan paman-pamannya memposisikan dia sekufu dengan Khadijah. Ini termasuk sunnah. Jadi sekufunya di sini dilihat dari sudut pandang harta. Maka Nabi disupport paman-pamannya untuk menyiapkan lamaran terbaiknya. Wih. Jadi enggak sembarang lamaran, Pak. Nah, lamaran kita seperangkat alat sholat dan Quran selesai. Padahal dia kaya. Saya melihat banyak orang yang mampu tetapi lamarannya caimli.
Padahal sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dari cara menikahnya Nabi saat itu, dan nanti dilanjutkan dengan menikahnya Nabi dengan Aisyah, itu enggak sembarangan mas kawin. Ya, ini banyak sekali tuh cerita, ada yang 20 ekor, ada yang 40 ekor, ya, ontanya onta spesial, onta muda merah. Ya itu regane sijine tuh sak Innovaribon. Wah, itu nek di sini walalala, keren banget kan. Dan akhirnya ini kita turunkan pada masa sekarang. Sunnahnya Nabi disempurnakan. Kalau seorang laki-laki mau menikahi perempuan, maka maksimal kemampuannya untuk menghormati si perempuan dan keluarganya. Jadi nek tumpakane selama jomblo ki tumpakane Mercy, X-Max, melu klub touring kok lamarannya gur seperangkat alat sholat, terus duitnya totalnya sesuai dengan kalender itu loh Pak. Mau ya, ini bulan Desember berarti rolas. Nek tanggal loro berarti 02 12 2025. Berarti kan entuke go 200.000. Nah, terus goleki sing sak rupiah ning klithikan, ya ditoto, ya biasa. Kalau ndak mampu, ndak apa-apa. Tapi kalau mampu, maksimalkan kata Nabi. Itu laki-laki. Ya maksimalkan untuk penghormatan kepada perempuan. Naikkan harganya. Gitu. Naikkan harga. Jadi nanti efeknya itu nanti ya kedepannya akan dijaga itu. Wong harta yang mulia, bukan harta yang remeh-temeh itu seorang wanita. Tetapi kebalikannya hikmah kisah ini, seorang wanita dan pihak wanita itu jangan memberatkan laki-laki untuk memperlancar sunnah Nabi. Wah, nek jenengan meh nikah karo anakku iki to ya alpat siji lho Mas ya. Padahal dia tumpakane legenda, omahe ngontrak padahal cinta. Terus gimana? Menghambat tuh sunnah Nabi, tidak boleh. Jadi harus seimbang nih. Kalau laki-laki mampu ikuti sunnah Nabi, maksimalkan penghormatan kepada wanita. Tapi dari pihak wanita, kalau tahu ini sudah jodohnya, cocok ya, jangan memberatkan pihak laki-laki. Kita suge ya, Nduk ya. Nah, suge. Ya, alpat siji ya, Nduk ya. Mas kawin, nek ora sah. Golek anak bupati wae. Nah, itu namanya tidak mengikuti sunnah. Ini baru cerita tentang Nafisa dan Khadijah. Jadi ibu-ibu, bapak rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Nah, ini bisa kita aplikasikan kepada bapak ibu yang masih mikirkan mantu ya. Monggo ya. Pokoknya ndak usah repot-repot, cocok gas ya. Tapi lihat agamanya. Selain cantik, gantengnya, kaya ya, tenasab Islam dulu. Insya Allah itu sebagai bentuk penyempurnaan sunnah dan separuh agama dalam hidup kita. Barakallahu fikum majma'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti selanjutnya kita masuk kepada periode sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita selesai ya cerita ini, mesti bapak-bapak seneng banget toh ini. Ya. Nanti kita masuk ke periode pertama, cerita tentang Gua Hira. Kita langsung lompat ya ke Gua Hira nanti insyaallah akad depan. Monggo kita lanjutkan tentang Gua Hira. Kalau proyektornya sudah siap ya. Bapak, Ibu ada yang pernah ke Gua Hira? Pernah ya? Sekarang gampang, Pak. Dulu pakai jalan setapak. Wah, pokoknya butuh tenaga, air minum, terus periode berikutnya jalan setapaknya diperhalus. Sekarang jadi tempat wisata. Sekarang mungkin tidak tahu tahun 2000 kapan nanti akan ada kereta gantung ke Gua Hira. Sekarang sudah diaspal, wes kayak dolan gitu. Tetapi yang asli perjalanan Nabi sampai ke sana masih. Dan jangan bayangkan Gua Hira itu kayak Gua Thur itu ya, gua sing kayak Gua Cerme, Gua Gong, enggak. Itu hanya tempat untuk sujud saja selesai, tempat kecil banget Gua Hira itu, dan wah, susah naik ke situ. Mekah kelihatan. Nah, nanti kita cerita tentang firman Allah pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu nanti kisah pembuktian tentang ummi juga. Ya, dan walaupun ada ahli tafsir yang lain mengatakan itu bukannya ummi, ya. Itu betul-betul Nabi itu pinter, tidak buta tulis, tapi kaget. Nah, itu nanti kita bedakan mana yang dimaksud ummi dalam firman Allah yang pertama
surah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Barakallahu fikum, mohon maaf jika banyak kesalahan. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.